Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan KPPK 380, Bangunkan Kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian hari ini diselenggarakan dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus, sobat kaum berdosa. Yeah.
Mari jemaat yang terkasih, kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, kami memohon belas kasihan dari Engkau. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, tolong kami untuk kami menjalani hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami apabila kami berjalan menyimpang dari kebenaran. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita nyanyikan pujian Tuhan Kini Ku Datang. Berita anugerah terambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama menyanyikan Aku Percaya Padanya. Percaya
pemanduku, kawan yang setia, ya di sisiku, ya besertaku, meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, ya besertaku. Jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk duduk. Selanjutnya dipersilakan kepada Pendeta Dedi Wikarsa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan atas kesempatan hari ini bisa membagikan firman Tuhan bersama-sama dengan jemaat GKI Bungur. Ya, kita di masa pandemi kita sulit bertemu secara langsung, namun puji Tuhan kita hari ini boleh beribadah, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan saya berdoa biarlah jemaat sekalian boleh sungguh-sungguh diberkati oleh firman yang hari ini saya sharingkan. Mari kita berdoa, saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, tenangkan hati kami ketika kami membaca firman Tuhan. Celikkan mata rohani kami, Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti akan firman. Kami mencintai akan firman. Kami menyimpannya di hati dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Tuhan. Roh Kudus memimpin dia menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami, hamba yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19. Ya, kita akan sama-sama, saudara, membacakan Injil Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat pertama sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara sekalian, ada beberapa hal yang hendak saya tekankan melalui akan kisah pertobatan daripada Zakheus. Saudara, banyak orang mengatakan begini, kenapa orang-orang Kristen hidupnya tidak mencerminkan dia sebagai orang Kristen? Banyak orang Kristen yang dikatakan Kristen tanpa pertobatan. Ada orang Kristen melakukan pelayanan namanya di gereja, ya, melakukan hal ini, namun mereka tidak melakukannya dengan benar. Ada yang korupsi,
Ya, ada yang menyalahgunakan dana dan lain-lain. Banyak, saudara. Ya. Dan ini tentunya mengecewakan. Tentunya membuat kita bertanya-tanya, apakah dia betul-betul orang Kristen yang sudah bertobat? Apakah perjumpaannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah hidupnya, atau dia masih hidup di dalam dosa-dosa dan tidak pernah berubah? Nah, saudara, tema kita hari ini adalah terang sejati, yaitu Yesus Kristus mencerahkan dan memulihkan kehidupan Sakeus. Betul, saudara, Sakeus adalah orang berdosa. Betul. Ya. Karena pada saat itu kalau dia pekerjaannya adalah pemungut cukai, dianggap dia orang berdosa. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi dalam kisah ini dikatakan Yesus itu masuk ke kota Yeriko. Dia berjalan melintasi, dan kemudian banyak orang berkumpul, orang ingin bertemu, orang ingin melihat siapa Yesus. Berita tentang Yesus telah tersebar. Dan saudara, Sakeus juga satu di antaranya. Dan dia ingin melihat. Namun saudara, karena kerumunan yang begitu banyak, dia hanya bisa di belakang, dan dia pendek, dan dia tidak bisa melihat, dan dia memanjat. Di sini mencerminkan, saudara sekalian, bahwa kerinduan daripada Sakeus itu untuk mencari tahu siapakah Yesus itu awal daripada berkat yang dia terima. Saudara, adakah hari ini orang-orang yang masih di luar Tuhan, mereka punya kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus, mencari tahu tentang Yesus Kristus? Bahkan saudara, saya hendak bertanya kepada saudara, adakah saudara rindu mengenal Yesus lebih jauh? Siapa Yesus? Nah, saudara, ketika Sakeus bertemu dan Yesus melihatnya, Yesus melihat keseriusan daripada Sakeus, dia sampai naik ke atas pohon, saudara. Itu adalah satu upaya, ada effort yang dia lakukan. Dan saudara, Yesus mengatakan, hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Tawaran daripada Kristus, tawaran daripada Yesus Kristus. Aku hendak masuk ke dalam kehidupanmu. Saudara, di dalam kehidupan Tuhan juga ada dicatat, ya, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar dan dia membuka, aku akan masuk. Ini melambangkan, saudara, adalah kerinduan daripada Tuhan masuk, hidup di dalam kehidupanmu, masuk ke dalam rumahmu. Tinggal bersama dengan engkau di dalam, menghadirkan Kristus di dalam rumah tanggamu. Dan saudara, Sakeus sangat bersuka cita. Sangat bersuka cita. Dan dia katakan, ya, menunjukkan apa komitmen dia setelah dia tahu Tuhan Yesus mau masuk ke dalam hidupnya. Dan dia juga mau mengundang Yesus ke rumahnya. Dia katakan kepada Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang, ya, yang aku peras, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita bahwa kekayaan daripada Sakeus itu bukan dari hasil memeras. Ya. Kenapa? Karena dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Nah, sisanya setengah ini, dia katakan, kalau ada orang yang saya peras, saya akan kembalikan 4 kali lipat, saudara. Coba bayangkan. Berarti dari setengah yang sisa ini pun, hanya maksimal, saudara, 1/4 itu yang dia peras dari orang. Kalau kita mengatakan, ya. Karena begitu 1/4 ini dia mengatakan 1/4-nya itu hasil dari perasan, maka dia bayar 1/4 habis uangnya. Dengan kata lain, simple, saudara sekalian, saya katakan, paling banyak, maksimum kalau sampai Sakeus uangnya habis semuanya karena dia memberi setengah, dia membayar 4 kali lipat, itu hanya 1/8 dari harta kekayaannya itu dari hasil memeras. Saya kasih contoh, saudara. Ya, kalau dia punya uang 8 juta. Setengah dia berikan kepada orang miskin, 4 juta. Uangnya sisa 4 juta kan? Nah, dia bilang, kalau
Ada orang yang saya peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Berarti saudara, tinggal 4 juta ini, maksimal yang dia bisa kembalikan kepada orang hanya 1 juta dari total yang dia peras. Karena kalau dia peras 1 juta, dia akan kembalikan 4 juta. Ya kan? Uangnya habis. Nah, saya percaya hasil perasannya itu saudara lebih kecil daripada 1/8 itu. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa kekayaan daripada Sakeus bukan hanya sekedar dari dia punya pekerjaan sebagai pemungut cukai. Dan saudara, kita melihat tindakan daripada orang yang menerima Yesus Kristus, orang yang mengundang Yesus Kristus ke dalam hidupnya, orang yang mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya, itu adalah pertobatan yang sejati. Dia tahu selama ini apa salahnya. Dia tahu apa yang menjadi dosanya. Dia tahu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus merespon dengan luar biasa. Melihat komitmen daripada Sakeus. Dia lihat inilah orang yang bertobat. Orang yang berkomitmen. Meninggalkan. Dulu dia sangat mengasihi hartanya. Dia mencintai uang. Namun sekarang uang itu bukan masalah lagi bagi dia. Setengah dia berikan kepada orang, saudara. Bahkan hasil perasannya dikembalikan 4. Bahkan kalau kita katakan tadi 1/8 hasil hartanya itu hasil dari peras. Berarti sekarang habislah hartanya semua demi untuk mengikut Yesus. Saudara, kita melihat di sini keselamatan yang kita peroleh di dalam hidup kita. Ya. Itu harus menghasilkan akan perubahan hidup kita sehari-hari. Namun saudara, ironi sekali, seringkali di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kita melihat, ya, ada orang yang bertobat, ada orang yang berbalik. Namun hanya karena hal-hal yang kecil diributkan. Di sini kita lihat orang-orang yang melihat Sakeus ini, Tuhan mau masuk ke dalam hidupnya dan dia menyambut. Orang-orang ini marah. Orang-orang ini marah. Ya, kenapa Yesus ini mau datang ya bersama dengan orang yang berdosa ini? Saudara sekalian, saya mengajak kita berpikir. Seringkali kita gereja, kita pergi mengabarkan Injil. Dan kita berkata begini, Yesus Kristus adalah juru selamat bagi orang berdosa. Saya dulu juga berdosa. Mari kita pergi mengabarkan Injil. Kita pergi pengabaran Injil, saudara. Kita melakukan KKR, habiskan uang banyak. Ya, undang sana, undang sini, nanti ada orang yang bertobat. Aduh, ketika ada 1-2 orang bertobat, saudara, kita itu bersuka cita. Kita bersuka cita. Ya, Lukas 15. Ada 1 orang yang bertobat, malaikat di sorga bersuka cita. Ya. Nah, saudara, kemudian orang yang bertobat ini masuk ke dalam komunitas kita. Hidup bersama dengan kita di gereja. Dan sejak saat itulah, saudara, kita sudah mengharapkan orang ini akan hidup di dalam kesempurnaan. Begitu dia menjadi orang Kristen, kita langsung punya pikiran, saudara, kita langsung menyetel hati kita, pikiran kita bahwa orang Kristen itu harus perfect. Sehingga ketika ada teman yang berdosa, kita langsung menghakimi. Kita langsung cepat-cepat menghakimi. Wah, ini kenapa dia? Kita langsung gosipin kemana-mana. Dan saudara, akhirnya orang-orang yang demikian, mereka masuk ke gereja, mereka mendapatkan perlakuan yang demikian, dan tidak sedikit, saudara, akhirnya meninggalkan gereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, betul bahwa orang Kristen yang sudah percaya harus diikuti pertobatan di dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa, kita juga masih hidup di dalam dunia ini, kita masih ada godaan, kita ada kelemahan. Oleh sebab itu ketika ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, berbuat salah, berdoa, saudara. Rangkul dia. Nyatakan kasih Kristus kepada dia. Yesus mengasihi engkau. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya punya kesaksian. Ya, saya percaya Tuhan ketika saya berusia 20 tahun.
Ya, ketika itu saya kerja di Ambon. Ya, saya kerja di Ambon. Saya tinggal di Makassar, kemudian saya ke Ambon, saya kerja. Nah, saudara, ketika saya di Ambon itu ada teman SMA saya, kebetulan dia juga di Ambon, dan dia sudah gereja, dan saya belum ke gereja. Saya belum ke gereja. Nah, saudara, ketika saya di sana ketemu dia lagi, dia ajak saya ke gereja. Dia ajak saya ke, ayo Dad, ke gereja. Ya, aduh saya malas-malasan. Ya, waduh nggak enak. Ya, tapi karena teman, ya udah ikut. Ya, pergi ajak main bulu tangkis. Ya, kemudian satu hari saudara dia bilang begini, Dad, ayo kita pergi camping. Nah, saya orangnya suka alam gitu ya. Jadi saya biasa naik gunung. Waktu saya di Makassar saya pergi mendaki gunung bawah Karaeng begitu. Nah, saudara, saya pergi. Ya, saya pikir wah pergi camping nih enak. Saya bawa ransel saya gitu. Kemudian kumpul di gereja. Naik mobil saudara ya. Kita naik mobil ke satu tempat. Sampai di tempat itu saudara, ternyata kita disuruh masuk ke dalam kamar-kamar. Ini kamar kamu ya, ini kamar kamu. Saya bingung saudara. Saya bilang, loh katanya camping, tapi kok masuk ke kamar tinggal begini gitu ya. Nah saudara, dia bilang, oh iya ini Bible Camp. Waduh, dulu retret namanya Bible Camp saudara ya, Bible Camp. Saya bilang, aduh saya ditipu ini gitu ya. Nah saudara, akhirnya saya di situ di retret itu 3 hari ya, retret, dengar firman, ganggu orang, lagi ibadah saya ganggu teman begitu ya. Nah saudara, akhirnya hari terakhir saya karena mungkin udah capek ya, ganggu teman akhirnya saya capek, saya dengar firman. Pendeta mengkhotbahkan dari Injil Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang itu saudara. Nah saudara sekalian, di saat itu saya bertobat. Ya, saya bertobat. Saya terima Tuhan Yesus. Dan sejak saat itu, saya mulai ke gereja. Saya ikut pemuda. Akhirnya saya ikut katekisasi, saya dibaptis. Saya ikut pelayanan, paduan suara. Saya ikut juga menjadi guru sekolah minggu, ya pelayanan sekolah minggu. Dan saudara, saya bersyukur untuk teman ini yang membawa saya mengenal Tuhan. Nah saudara, kemudian saya pindah ke Surabaya dan akhirnya saya kemudian tahun 88 masuk ke Saat, ya Malang. Nah waktu saudara, setelah saya lulus, saya sempat pulang ke Ambon. Ya, saya sempat pulang ke Ambon, kemudian saya cari teman ini di gereja. Saya tanya teman yang di sana, mana sih ini? Nggak usah dicari, Dad. Nggak usah dicari. Loh, kenapa? Dia udah tinggalkan kita. Dia udah tinggalkan gereja. Oh, lihat? Kenapa? Nah, saudara, dikisahkan. Ya, jadi kemudian dia pergi minum-minum di bar, dia mengenal wanita, kemudian dia akhirnya tinggal dengan wanita itu. Ya. Nah, saudara, saya bilang, kenapa kalian tidak cari? Kenapa kalian tidak cari? Dia itu anak Tuhan. Dia sedang jatuh, dia sedang meninggalkan Tuhan. Kita harus menjangkau dia, kita harus memenangkan dia kembali. Dan saudara, saya berusaha cari dia, mendapatkan nomor teleponnya, kemudian dapatkan kontaknya. Nah, saudara, saya himbau rekan-rekan, teman-teman dulu di sana. Saya bilang, kalian harus cari, rangkul dia kembali, bawa dia kembali ke rumah Tuhan. Saudara, puji Tuhan, akhirnya saya mendengar kabar, dia balik lagi ke gereja, dan wanita yang dia nikahi itu, akhirnya juga sama-sama ya ke gereja, dibaptis juga. Dan sampai hari ini, saudara, mereka menjadi anak-anak Tuhan, melayani di gereja. Nah saudara, ini kita anak Tuhan, kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya, kita berdosa. Tapi kalau hati kita tetap milik Tuhan, ada Kristus di dalam diri kita, saudara. Kita harus fight, Teman-teman di sekitar kita juga harus merangkul, ya, tidak membuang.
Kita merangkul kembali saudara kita. Kita cari mereka yang udah meninggalkan Tuhan. Ya, dia sedang lemah imannya. Seperti Zakeus, saudara. Dia orang berdosa. Memang kayak Zakeus, dia belum pernah, baru pertama kali terima Tuhan. Tapi apakah kehidupan Zakeus ini akan lancar? Saya rasa tidak, saudara. Ya, setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat di awal, nanti dia juga akan menghadapi banyak hal di dalam kehidupannya. Namun sebagai saudara-saudara kita, saudara seiman, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Terang itu, Yesus Kristus pernah menerangi hidup kita. Menyadarkan kita itu siapa? Saya orang berdosa. Dan ketika kita menerima, mengundang Yesus masuk ke dalam hidupku, maka dia yang akan memimpin hidup kita. Kita menyerahkan seluruh hidup kita, kita taat kepada Tuhan. Dan ketika kita melupakan hal ini, saudara, kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, saat itulah kadang-kadang kita jatuh, kita lemah, kita hanya mengandalkan pikiran kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak lagi berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak lagi hidup di dalam kehidupan kita. Ketika itulah kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bagi saudara yang berkeluarga, saya hendak bertanya, adakah Kristus hadir di dalam keluargamu? Adakah engkau mengundang Yesus itu? Ketika Yesus mengatakan, hari ini aku akan ke rumahmu. Saudara, apakah engkau mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan mau hadir di dalam rumah tangga kami, silakan datang. Ya. Nah saudara, adakah engkau mengundang? Biasa ya, di rumah-rumah itu saya lihat ada tulisan-tulisan di tembok di mana. Ya, Christ is the head of this house. 基督是我家之主. Betul saudara, Kristus adalah kepala di dalam keluarga kita. Adakah kita suami istri menerapkan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain? Adakah kita orang tua betul-betul mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan? Adakah kita mendidik anak-anak untuk mengasihi Tuhan lebih penting daripada yang lainnya? Ya. Adakah kita bangga, saudara, kalau anak-anak kita di sekolah nilai agamanya, rohaninya lebih baik daripada matematika, daripada fisika, daripada kimia? Adakah kita bangga? Ketika mereka, ya, walaupun tidak juara satu, tidak juara-juara, tapi mereka setia. Mereka ibadah, sekolah minggu, remaja, pemuda, dan melayani Tuhan. Apakah kita bangga? Seringkali hal itu bukannya menjadi prioritas. Soalnya didiklah anak-anak di dalam Tuhan. Kita mau anak-anak kita nanti berhasil. Kita mau anak-anak kita menjadi orang yang baik. Tapi saudara, kalau tidak ada Kristus di dalam hidupnya, maka dia belum dicerahkan. Dia tidak dipulihkan hidupnya. Jangan pikir anak saudara sekolah minggu. Oh, anak saya sekolah minggu, anak saya remaja, anak saya, wah udah dari kecil gereja. Belum tentu, saudara. Saudara harus bertanya. Saudara harus bertanya kepada anak. Kalau dia sudah SMP, saudara harus bertanya, kapan? Apakah engkau ada satu titik di dalam hidupmu engkau bertobat? Engkau menyadari engkau berdosa, engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus ada momen itu, saudara. Momen yang bagi saya itu adalah tahun 84 ketika saya menerima Tuhan Yesus. Saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu bagaimana saya hidup sebagai orang muda saat itu. Dan saya berkomitmen meninggalkan akan semuanya. Apakah semua kemudian free, saudara? Saya tidak berdosa lagi? Ada, saudara, ada. Ya, saya lemah, saya jatuh. Tapi kalau kita mengerti Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu sayang kepada kita, ya, kita harus berbalik, Saudara sekalian, bagi kita yang sudah mengatakan saya orang Kristen, permisi tanya, sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Kalau saudara merenungkan kembali, di saat engkau percaya Yesus Kristus,
Bagaimana hidupmu saat itu? Dan bandingkan saudara dengan hari ini. Adakah perubahan? Saudara, kita sering melihat ya, before after. Ya, kayak rambut saya ini, waduh, sudah botak-botak sedikit. Nah, biasa kalau lihat iklan di koran, before, sebelum dan sesudah, orang menawarkan hair tonic lah dan lain-lain. Nah, itu pasti ada perubahan, saudara. Sebelum dia pakai hair tonic, waduh, botak. Sesudah dia pakai hair tonic, lebat rambutnya, ya. Atau orang yang diet, waduh, sebelum perutnya gedut, begitu ya. Terus sesudah dia diet, setelah dia minum obat inilah atau olahraga lah atau apa, waduh, langsing kurus, saudara. Nah, saudara, coba engkau melakukan analisa rohani di dalam hidupmu. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu, saudara. Hari ini, adakah hidupmu mengalami perubahan? Dulu suka marah-marah, ya, emosi, tempernya langsung naik kalau bicara sama orang. Adakah hari ini engkau menjadi lebih sabar terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap sesama rekan pelayanan di gereja? Ya, jangan sampai saudara kita itu mengatakan kita percaya Tuhan Yesus, tapi Yesus itu tidak pernah bertahta di hatimu. Yesus itu tidak pernah menerangi akan gelapnya hidupmu, perbuatanmu, dosamu, dan engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau hanya menutupi ketika engkau ada di depan banyak orang. Tapi ketika tidak ada orang di dalam kesendirianmu, engkau melakukannya. Sifat-sifat kita yang pemarah, suka berargumen, seringkali terbawa ke gereja, saudara. Sering terbawa ke dalam pelayanan. Ya, tidak sedikit, saudara. Ya, Bapak Ibu, dalam gereja ada sedikit ya kesalahpahaman, bentrok satu dengan yang lain. Nah, gimana jika terjadi hal itu? Bagaimana kita mengatasinya? Kita pakai cara dunia, kita mengandalkan diri kita sendiri, atau kita datang kepada Tuhan? Tuhan, tolong. Orang ini begini. Gitu ya, kalau kita merasa diri kita benar, orang lain yang salah kan? Ya Tuhan, rubah dia. Allah itu dia maha kuasa. Tuhan bisa. Ya. Jangan kita pakai cara dunia. Karena cara dunia berbeda dengan cara Tuhan Yesus Kristus. Cara yang Tuhan Yesus ajarkan berbeda, saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jangan kita melakukan pembalasan. Berikanlah pembalasan itu kepada Tuhan, hak Tuhan. Ya, dan jika itu bergantung kepada kita, upayakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudara, saya rindu bahwa kita setiap anak-anak Tuhan, semua jemaat GKI Bungur, ya, kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, Yesus telah hadir, lahir di hatimu, dan engkau telah mengalami akan perubahan-perubahan. Engkau mengenali siapa dirimu, ya. Engkau telah dicerahkan, ya. Engkau telah dipulihkan dari hidup yang lama menjalani hidup yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman. Ya, kalau kita mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kita, maka di dalam keluarga, hubungan suami istri juga dipulihkan, saudara. Hubungan orang tua dengan anak juga dipulihkan. Ya. Dan hubungan dengan sesama juga dipulihkan, saudara. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian dari satu keluarga. Ya. Ini suami istri ribut tiap hari. Piring udah banyak yang pecah. Lempar sana, lempar sini, lempar gelas, lempar piring, berantem, saudara. Waduh, luar biasa. Nah, saudara, satu hari istri pergi ke gereja. Diajak teman. Dan kemudian dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulu, saudara, sebelum dia menerima Kristus, kalau suaminya marah, dia balas.
Suami bilang, anjing dong, babi lu. Gitu ya kan, dibalas saudara. Namun setelah dia percaya Tuhan, dibimbing, dia sabar. Ya, suaminya marah, babi lu, dia diem. Ya, piring dipecahin, dia sapu, dia buang. Tidak ada omongan. Dan saudara, suaminya kemudian merasa heran. Kenapa istri saya begini ya? Dia berubah. Kemudian suaminya tanya. Nah, istri mengatakan, saya sudah percaya Yesus. Saya sudah punya Yesus. Ya, saya berbeda. Saya mau berubah. Sifat saya yang lama saya mau tinggalkan. Aduh, saudara, ketika suami mendengar begitu, suami terharu. Suami bilang, kalau Tuhan Yesus bisa ubah kamu, saya juga ingin berubah juga. Saudara, singkat kata mereka juga ke gereja. Suami juga dibawa ke gereja. Dan dibimbing juga. Terima Tuhan Yesus juga. Saudara, dua orang ini berubah. Ya, suami istri tidak lagi berantem, tidak ada piring lagi yang pecah di rumah. Anak-anak surprise, saudara. Anak-anak melihat, wah, ini apa yang terjadi ya sama papa dan mama ya? Kok sekarang rangkul-rangkulan, nonton TV, duduk di sofa, ketawa-ketawa. Anak-anak ikut ke gereja. Nah, saudara, setelah sekian lama, satu hari ketika mereka satu keluarga, suami istri dan anak-anak mau ke gereja pagi hari. Pembantu, saudara. Pembantu bilang begini, ibu, boleh nggak saya ikut ibu ke gereja? Nah, saudara, sang ibu ini bilang, hah? Kamu mau ke gereja? Dia bilang, iya, saya mau ikut ibu ke gereja. Kenapa? Nah, pembantu ini mengatakan begini, saya melihat rumah tangga ini hancur-hancuran. Udah teriak-teriak mau cerai berapa kali. Ya, udah nggak terhitung. Piring yang saya bersihkan yang pecah itu udah berapa banyak tidak terhitung. Dan hari ini saya melihat hal yang berbeda dalam rumah tangga ini. Berbeda. Penuh dengan tawa, sukacita, damai sejahtera. Senang. Dan kalau Tuhan Yesus bisa mengubah akan keluarga seperti ini, saya juga mau terima Tuhan Yesus. Saya juga mau percaya. Ini pasti Tuhan. Dia benar. Dia mengubah. Nah, saudara sekalian, kita tidak perlu kabarkan Injil. Mengabarkan Injil. Tapi kalau kita kesaksian hidup kita, saudara, kesaksian hidup kita ketika kita percaya Tuhan dan hidup kita diubahkan, orang melihat dan orang akan percaya, saudara. Namun jika kita mengabarkan Injil, namun kalau hidup kita tidak diubahkan, kita tetap di dalam dosa kita tetap melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada orang yang percaya. Saudara, saya hendak bertanya kepada kita, mana lebih sulit? Mengabarkan Injil kepada orang yang kita tidak kenal, atau mengabarkan Kristus Yesus kepada orang yang kita kenal, keluarga kita atau teman-teman kita? Mana yang lebih sulit? Banyak orang menjawab, keluarga sendiri sulit. Kenapa, saudara? Karena keluarga kita melihat kita setiap hari. Dia lihat kita pergi ke gereja. Dia lihat kalau kita melayani Tuhan di gereja. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Kita menjadi orang yang berbeda. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya, saudara? Gak mungkin. Tapi berubahlah.
Berubahlah saudara. Seperti Sakeus saudara. Dia percaya Tuhan, dia mengundang Kristus ke dalam hidupnya. Dia mengundang Kristus ke dalam akan keluarganya. Dan dia bertindak langsung. Apa yang dulu menjadi kesukaan bagi dia saya lepaskan. Setengah saya berikan kepada orang. Ini yang saya balikkan 4 kali lipat. Saya tidak lagi berpegang kepada semua ini. Hari ini apa yang engkau pegang saudara yang membuat engkau sulit mengikut Kristus di dalam hidupmu, sehingga Kristus tidak bisa mencerahkan dan memulihkan engkau sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kita berdoa. Kita berdoa saudara. Tuhan, tolong kami. Kami berkata, kami adalah anak-anak Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun seringkali ya Tuhan, kami tidak membiarkan Kristus masuk ke dalam hidup kami. Kami tidak membiarkan Kristus masuk ke dalam rumah kami ya Tuhan. Kami percaya Yesus, tapi dia cukup di luar rumah kami, di luar hidup kami. Tidak mencampuri akan kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Firman hari ini menegur kami ya Tuhan. Jika ada orang-orang yang percaya Yesus Kristus namun tidak pernah berubah di dalam kehidupannya, tidak ada kerinduan untuk berubah, Tuhan, jamah hati setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang diterangi ya Tuhan oleh Juru Selamat dunia, oleh terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Berjuang setiap hari saudara, makin serupa Kristus dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, tolong aku, lepaskan dari hatiku segala yang ku cinta. Ya Tuhan, tolong aku, hancurkan semua berhala dalam hatiku, sampai ku persembahkan diri di mezbamu. Tiada sesal tak berbalik, sampai ku di mezbamu mendapat perintahmu. Tiada
Ya, mari jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami tinggikan dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang tahun 2020 yang lalu, Engkau menyertai kami dengan selamat dan anugerah daripada Engkau senantiasa cukup bagi kami, jemaat yang Engkau kasihi. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersehati berdoa bagi para hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus pos Alam Sutra, maupun aktivis, biarlah semuanya boleh bersehati melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita. Kami juga pada saat ini menyerahkan akan jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka melewati pergumulan baik di dalam masalah ekonomi maupun keuangan keluarga. Engkau bermurah hati kepada mereka. Mereka yang terdampak COVID-19, biarlah pertolongan Tuhan senantiasa nyata, menolong dan menjamah. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya Engkau senantiasa ya Tuhan memberikan kami kerohanian yang baik, yang senantiasa setia mengikuti Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami teringat akan pemerintah kami, baik pemerintah pusat dan daerah, di dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kami sungguh menyerahkan ya Tuhan semua upaya di dalam mengatasi wabah yang sangat berbahaya ini. Biar Engkau memberikan hikmat bijaksana supaya pandemi COVID-19 bisa diatasi dengan baik. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening gereja atau scan QR Code yang tertera di layar. Ayat pengantar untuk persembahan hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Sejak Yesus di Hatiku.
jiwa hatiku. Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan boleh dipakai sebijak mungkin dan dikelola dengan baik. Tetapi ya Tuhan, kiranya kami tidak hanya mempersembahkan secara materi yang kami miliki, tetapi kiranya kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sawan sumber berkat. Tibalah saatnya bagi jemaat untuk diutus menjadi saksi bagi Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Jemaat yang terkasih, saya persilakan untuk duduk. Ibadah selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.